Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika wajib untuk materinya barisan dan deret. Harusnya materi ini ada di semester genap, namun kemarin kesepakatan dengan Bu Risti, materi ini saya majukan karena ini yang mudah. Semoga kalau September sudah masuk, berarti kita baru masuk ke program linier. Habis program linier nanti transformasi geometri, dan nanti sisanya di semester genap tinggal 3 bab saja. Yang penting kalau bisa kita maksimalkan di semester ini 4 bab. Karena daring, saya kira kalian sudah banyak referensi dari YouTube, dari manapun, sudah expert lah. Nggak saya jelaskan, pasti sudah bisa. Oke, cakupan materi kita. Ada barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri, deret geometri tak hingga, pertumbuhan, peluruan, dan bunga majemuk. Nggak usah dibayangkan banyaknya. Dijalani dengan ikhlas. Ya. Kemudian, ya hari ini kita fokuskan pada barisan aritmatika dan deret aritmatika, yang sebenarnya sudah kalian pelajari dulu waktu SMP. SMP sudah pernah disinggung. Hanya saja nanti akan ada variasi lah ya kalau di SMA, masa masih sama aja dengan SMP. Nggak seru. Kemudian di sini mungkin soal-soal saya akan biasa. Contoh soal saya simpel sekali. Baru nanti kalian berpikirnya di tugas. Ya. Tugas kalau nggak berpikir kok kayaknya nggak asik. Yang pertama, apa itu barisan, apa itu deret, kalian cari sendirilah ya. Kalian harusnya sudah bisa membedakan mana itu barisan, mana itu deret. Kalau yang kalian lihat ini disebut dengan deret. Biasanya dihubungkan dengan koma. Barisan, maaf. Ini barisan. Barisan. Kemudian, nanti kalau yang disebut dengan deret, koma ini berubah menjadi tanda ini. Plus, 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 plus atau min. Nanti mengikuti polanya, pola deretnya. Tapi kalau masih dengan tanda koma, berarti ini disebut dengan barisan. Apa toh karakteristik barisan aritmatika? Ya, dari definisinya aja jelas bahwa barisan aritmatika adalah suatu barisan yang memiliki selisih yang sama antara dua suku yang berdekatan. Selisih ini nanti kita sebut dengan beda, disimbolkan dengan B. Maka kalau kita rumuskan bahwa beda itu sebenarnya siapa? Ini U2 dikurangi U1 kan selisih, U3 dikurangi U2, terus kalau ada U4 berarti U4 dikurangi 3. Di suku yang belakang dikurangi yang depan. Kalau sukunya sampai suku ke N, ini misalkan suku ini berhingga sampai N, maka pasti ada N-1. N-1 berarti satu suku sebelum suku terakhir. Berarti kalian sebenarnya bisa menentukan beda itu, yang terpenting adalah dua buah suku berurutan, kemudian cari selisihnya. Suku yang terakhir dikurangi yang sebelumnya. Nah, secara umum, beda nanti dirumuskan ini, yang bagian akhir ini. Bahwa beda adalah sama dengan UN dikurangi UN-1. Atau kalau kalian diketahui di soal sudah ada suku 1, 2, 3, 4, ya sudah, ambil aja suku kedua dikurangi suku 1. Ada suku ke-20 dan suku ke-19, ya sudah, suku ke-20 dikurangi suku 19. Itu bedanya. Contohnya bagaimana? Bedanya sama. Saya kasih contoh di sini. Kalau saya punya barisan misalnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Aritmatika bukan? Aritmatika. Kenapa? Karena bedanya sama. Coba kita lihat. 4 dikurangi 2, 2. 6 dikurangi 4, 2. 8 dikurangi 6, 2. 10 dikurangi 8, 2. Semuanya bedanya sama. Kalau saya punya lagi seperti ini. 2, 4, 7, 11,
terus 16. Suku 1 dan suku 2 bedanya 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Barisan aritmatika bukan? Bukan. Tapi ini sebuah barisan bukan? Iya, namanya ini barisan. Namanya disebut sebagai barisan bertingkat. Nah, ini dulu dipelajari waktu SMP, kelas 8, bab 1, semester 1. Nah, itu sudah kalian pelajari. Ini sebenarnya hanya sedikit mengulas saja. Kalian sudah sampai barisan bertingkat. Nah, sekarang kalau kita menuliskan tadi 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian saya ingin mencari langsung suku ke 121 itu berapa. Bagaimana caramu mencari itu biar cepat? Nggak mungkin kalian menjejer, mencacah satu persatu, apa ya bahasanya. Jadi tulis satu persatu sampai suku ke 121 kan nggak mungkin. Suku ke-1 ini 2, suku ke-2 4, suku ke-3 6, suku ke-4 8, suku ke-5 10. Nah, suku ke-121 ini dapat kita cari kalau kita berhasil menemukan rumus suku ke N. Di dalam aritmatika maupun di geometri, suku pertama nanti selalu kita misalkan sebagai A. Nah, U2 tadi di dalam aritmatika yang khas apa? Selisihnya sama. Yang selisih itu disebut dengan beda. Maka U2 adalah A plus B. Coba lihat ini. U1-nya berapa ini? 2. Nah, U1-nya 2. U2-nya 4. 4 ini sebenarnya dapat dari mana? Dari suku pertama ditambah bedanya. Bedanya kan 2. Berarti 4. Suku ketiga, suku pertama ditambah 2 kali bedanya. Berarti 2 plus 4 sama dengan 6. Sebenarnya kan seperti ini. Nah, perhatikan ini pola yang sudah saya buat. Kalau suku pertama ini dinyatakan A, suku kedua A plus B, suku ketiga A plus 2B, suku keempat A plus 3B, sampai misalkan suku ke 100. Berapa? A plus 99B. Bisa nggak kalian menyimpulkan? Berarti, oh rumus suku ke N-nya itu sama dengan, lihat, bagian depan ini semua sama tidak? Sama. Apa? A. Nah, ini berarti kalau saya tulis di sini UN, suku ke N, kita mau cari sukunya ke N, kita lihat di sini. B-nya selalu sama? Sama. Yang berubah kan ini, depan B. Ini berapa kalau nggak ada? 1, 2, 3. Oh, selisihnya selalu 1. Ketika ini 100, ini 99, ini 43. Berarti kalau di sini N, berarti di sini N-1. Nah, berarti rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan A plus N-1 kali beda. A ini adalah suku pertama, B ini adalah beda. Contoh dari barisan 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan suku 121. Berarti U121 sama dengan A. Suku pertamanya berapa? 2. Ditambah N-nya. N-nya tulis ini. 121 dikurangi 1. Bedanya berapa? Beda selalu yang berurutan. 4 dikurangi 2. 2. Jadi 2 plus 120 kali 2 plus 240 sama dengan 242. Selesai. Kalian nggak perlu menuliskannya satu persatu. Oke. Paham ya? Mudah sekali. Kalau seperti itu anak SMP bisa. Nah, sekarang soalnya saya rubah. Tentukan nilai A dan B jika diketahui U5 sama dengan 18, U10 sama dengan 28. Bisa toh? Contoh saya memang enak. Tapi ketika kita harus berpikir ya
Kita gunakanlah nikmat otak ini ya. Jangan sampai terbuang sia-sia. Oke ya. Bagaimana mencari A dan B-nya ketika diketahui U5 sama dengan 18 dan U10 sama dengan 28. Yang harus kalian pegang adalah rumus UN tadi. Yang selalu kalian harus pegang adalah rumus UN. UN tadi rumusnya apa? Saya tulis di sini. Paling yulali. A plus N-1 kali beda. Selalu ingat ini. Kalau kita mau menyelesaikan persoalan A ini, lihat di sini, U5. Padahal kita punya A plus N-1 kali beda. Nah, U5, ya sudah. Semua N di sini kan kamu ganti 5. A plus N-nya diganti 5. 5 min 1 kali B sama dengan berapa ini? 18. 5 min 1 sama dengan 4. Plus 4B sama dengan 18. Sekarang U10. Tulis saja U10 sama dengan A plus 10 min 1 kali beda sama dengan berapa? 28. Berarti A plus 9B sama dengan 28. Bisa nggak mencari A dan B kalau diberikan dua buah persamaan dengan dua buah variabel? Nah, orang iso tak balik ini SMP ini. Nah, sekarang kita punya dua buah persamaan ini. Ini katakanlah persamaan 1, ini persamaan 2. Udah, kita eliminasi aja dulu. A plus 4B sama dengan 18, A plus 9B sama dengan 18. Tambah atau kurang? Ini 28 ya. 8. Kurangi aja, biar A-nya hilang ya. Berarti tinggal negatif 5B yang di sini. Negatif 10. Berarti B sama dengan min 10 per min 5 sama dengan 2. Ketemu bedanya 2. Lantas bagaimana mencari A? Ya sudah, substitusikan 2. Masukkan 2 ini ke salah satu persamaan. Yang kecil, yang nomor 1 aja. Berarti A plus 4B sama dengan 18. B-nya diganti dengan 2. Masukkan sana. A plus 4 kali 2 sama dengan 18. A plus 8 sama dengan 18. A sama dengan 18 min 8 sama dengan 10. Ya sudah. Berarti kita sudah dapatkan nilai A dan nilai B. A-nya 10, B-nya 2. Di sengangel. Ada yang susah. Yang B. U4 sama dengan 19 dan U6 min U1 sama dengan 15. Kok wis beda nih toh, Pak? Nggak usah ngeluh. Yo, namanya saya pokoknya harus bisa memberikan contoh yang sangat luas, tapi dengan jumlah yang sedikit. Karena nggak mungkin video saya terlalu panjang. Karena terlalu panjang, memori ukurannya terlalu besar, protes. Karena orang dijelas nih ini protes nih. Kan bingung. Yang B. U4 dan ini kita uraikan dulu. Ingat, UN sama dengan A plus N-1 kali beda. U4 sama dengan A plus, kan 4 min 1. Langsung aja kita kurangi 1 di sini. Selalu selisih 1. Ya toh? Ini tadi U5, A plus 4B. U10, A plus 9B. Jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini, langsung aja. Ketika sudah ketemu U4 sama dengan A plus, ya 3B. Sama dengan berapa? 19. Ini yang agak spesial. Ya. U6 min U1. U6 min U1 sama dengan 15. Bentar, ini tadi anggap saja persamaan 1 ya. Kita punya ini. Persamaan 2 ini. U6 min U1. U6 itu berarti A plus 5B dikurangi apa? U1 tadi kan selalu A. Ya sudah, A tulis saja. U1A 15. Oh, ternyata saya sudah bisa langsung mencoret A-nya. Kan A min A habis. Berarti tinggal 5B sama dengan 15. B sama dengan 3. Ketemu langsung B-nya. Kelihatannya rumit, tapi sebenarnya mudah. B-nya sama dengan 3. Bagaimana mencari A? Masukkan ke sini. Nah, kita punya persamaan lain. Jangan dimasukkan ke sini, nggak akan ketemu. B-nya 3. Kita punya A plus 3B sama dengan 19, yaitu. Kemudian B-nya kita ganti 3. A plus
3 kali 3 sama dengan 19. A plus 9 sama dengan 19. A sama dengan 19 min 9 sama dengan 10. Sudah selesai. Berarti ketemu A-nya 10, B-nya 3. Sudah selesai. Mana yang sulit? Nggak ada. Kalau masih bingung, silakan diulangi lagi. Nah, ini spesial lagi. Tentukan nilai X jika barisan berikut merupakan barisan aritmatika. Saya tanya sekali lagi. Ciri khas dari barisan aritmatika itu apa? Selisihnya tetap atau bedanya selalu sama. Nggak mungkin bedanya itu beda. Bedanya nggak mungkin berubah. Ya. Coba dari yang simpel tadi, saya punya barisan seperti ini. 4, 9, berapa ya? Ini plus 5, 14, 19, dan seterusnya. Bedanya berapa? Ini 5, ini 5, ini 5. Kemudian kalau saya punya 20, 17, kemudian 14, dan seterusnya. Bedanya berapa? Bukan 3, tapi min 3. Beda itu selalu suku yang belakang dikurangi suku depannya. Sudah, ini 17 dikurangi 20. Bedanya min 3. Ini bedanya min 3. Ya, jadi jangan terkecoh. Sama saja kalian tuh menganggapnya seperti ini loh. 4 ke 5, berarti kan tambah 5. Tambahan positif. 20 ke 17, kan berkurang 3. Cara gampangnya seperti itu. Jadi beda nanti tidak selalu positif, tapi juga bisa negatif. Bisa juga pecahan positif, juga bisa pecahan negatif. Sak senengnya sing gawe soal. Nah, perhatikan ini ya. Kalau bedanya sama, berarti ini ke sini selisihnya sama, ini ke sini selisihnya sama. Ini saya anggap U1, U2, U3. Berarti apa? Beda selalu sama. Ini yang harus kamu pegang ketika mengerjakan soal seperti ini. Berarti apa? U2 dikurangi U1 sama aja dengan U3 dikurangi U2. Karena ada 3 ini bisa kita bentuk seperti ini. U2, 2X plus 2 dikurangi U1, 3X min 5 sama dengan U3. 6X min 1 dikurangi 2X plus 2. Oke, kita jabarkan, kita lepas kurungnya 2X plus 2. Min, ini dikalikan min ya, 3X. Ini min kali min, plus 5. 6X min 1, min 2X, min 2. Udah, kita selesaikan. 2X dikurangi 3X. Ingat ya, yang ada X-nya dioperasikan sendiri, yang enggak sendiri juga. Ini kan min X. 2 ditambah 5, 7. Ini 6 dikurangi 6X dikurangi 2X, 4X. Min 1, min 2, min 3. Jadi sama dengan yang enggak ada X-nya pindah ke kiri. Min X plus 4 pindah ke kiri jadi min 4X sama dengan min 3, 7. 7 itu enggak ada X-nya pindah ke kanan, min 7. Berarti min X, min 4X, min 5X. Min 3, min 7, min 10. Berarti X sama dengan min 10 dibagi min 5. Coret aja minnya, berarti 10 bagi 5, 2. Sudah, berarti ketemu yang A, X-nya 2. Untuk yang B, silahkan dikerjakan. Hasilnya share di grup WA. Saya ingin lihat, sudah bisa atau belum. Foto. Ya. Baru pelajaran dibusak, rapopo.
bak-bak memori. Foto, kemudian saya lihat kalau masih ada yang salah, berarti kita perlu diskusikan. Udah ya, saya kira gambaran untuk barisan ini aja dulu cukup. Sekarang kita masuk ke deret aritmatika. Oke, tadi sudah saya jelaskan apa itu beda barisan dan beda deret. Yang namanya barisan itu dihubungkan dengan koma. Kalau deret dihubungkan dengan tanda plus. Misalkan tadi deretnya saya punya 2, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10, dan seterusnya. Atau misalkan 15, plus 10, plus 5, plus 0, min 5, dan seterusnya. Ini deret. Karena sudah ada plus atau minnya. Nah, deret aritmetika merupakan jumlahan dari suku-suku pada barisan aritmetika. Namanya aja sudah jumlahan, ya sudah. Kalau nggak ada plus ya min, ya kan, berhubungan dengan penjumlahan. Jumlahnya dimaksud adalah jumlahan untuk beberapa suku berhingga. Jadi sukunya itu terbatas gitu loh, berhingga itu. Bukan kok sampai tak hingga, nanti tak hingga kita pelajari sendiri pada deret geometri tak hingga. Rumusnya ini, wes. Tak kasih ini, kemudian tugasmu temukan asal mula rumus ini. Bagaimana kok bisa rumus ini dapat? Jadikan satu lembar cukup. Satu lembar cukup, foto, kasih nama, nomor kelas, upload di Google Classroom di tempat yang telah saya sediakan di classwork. Atau tugasmu ya. Tugas kelas. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia di Google Classroom itu artinya apa. Saya pakainya bahasa Inggris namanya classwork. Gitu ya. Oke, kemudian dari rumus ini kita dapatkan bahwa SN ini apa? SN ini adalah jumlah N suku pertama. Ini kurang N. Jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama adalah N per 2 A plus UN. Nah, UN tadi di awal kita ketemunya adalah A plus N-1 kali B. Maka kalau kita rubah, ini kan A plus A. Jadinya gini, N per 2 A plus, yang UN kan ini, A plus N-1 kali beda. Ini kan A plus A bisa dirubah menjadi 2A. Maka rumus di sini berubahnya jadi ini. Mungkin yang akan kita pakai lebih banyak rumus ini. SN adalah N per 2 kali 2A plus N-1 kali beda. Jumlah N suku pertama. Misalkan ini 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 sampai suku ke 100 jumlahnya berapa? Ini aja lah. Sampai suku ketiga berapa jumlahnya? 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. Oh, jumlahnya 12. Kalau sampai suku keempat ya tambah 8. Jadi 20. Sampai suku kelima tambah 10, 30. Lah kalau sampai suku ke 100 jumlahnya berapa? Mau kalian jejer satu-satu terus dijumlahin satu-satu? Tidak, kita butuh rumus. Paham ya? Oke, kita latihan 1 atau 2 soal. 2 soal cukup ya. 2 soal cukup. Yang satu beranak sampai C ternyata. Alhamdulillah ya Allah. Yang A, tentukan jumlah yang diminta. Ini yang diminta S20, S15, S16. 20, 17, 6, 14. Jawab. Yang pertama. Kalian harus mengidentifikasi suku pertamanya berapa, bedanya berapa. Ini yang paling mudah. Suku pertamanya ini berapa? 20A suku pertama. B-nya 3 atau min 3? Min 3 karena apa? 17 dikurangi 20 sama dengan min 3. Nah, sudah. Kita tentukan S20. SN rumusnya N per 2. 2A plus N-1 kali beda. Oh iya, saya belum jelaskan ya. Kapan kalian menggunakan rumus yang depan, kapan kalian menggunakan rumus yang belakang? Kalian bisa menggunakan rumus yang depan kalau suku terakhirnya diketahui. Misalkan, tentukan jumlah 100 suku terakhir dari barisan berikut. Misalkan
2, 4, 6. Suku terakhirnya, suku ke 100-nya berapa itu? 99 2, 100. Suku 100-nya adalah 200 ya. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari ini. Maka kalian gunakan ini. Karena suku terakhirnya kamu sudah dapatkan 200. Tapi kalau dalam kasus ini, suku ke-20-nya sudah tahu belum? Belum, maka kita gunakan rumus yang awal. Bedanya di situ. Depan dipakai kalau suku terakhirnya yang ditanyakan diketahui, yang belakang kalau suku terakhirnya belum diketahui. Nah, maka kita pakai rumus ini. Ya. Kemudian kita ganti N-nya 20. Berarti setiap N diganti 20. N ini 20 dibagi 2. 2 kali A-nya, ternyata A-nya 20 juga. Plus N-1. 20 dikurangi 1 kali. Bedanya berapa? Negatif 3. Wah, lumayan ini. 20 bagi 2, 10. 2 kali 20, 40. Tambah 20 kurangi 1, 19 dikalikan min 3. Saya lanjutkan sini. Di S20 sama dengan 10, 40, 19 dikalikan min 3 berapa? 19 dikalikan min 3. Min 5, 7. Ya udah ini kalian tulis min. Min 5, 7. Berarti 10, 40 dikurangi 57, min 17 ya. Nah, 10 kali min 17, min 170. Mungkin nggak jumlahnya min? Mungkin saja. Kenapa? Karena ini kan semakin kecil. Suku ke-20 sudah min kan? Suku keberapa sudah min? Mungkin min-nya lebih besar ya. Jadi maka jumlahan ini bisa negatif. Karena suku-sukunya adalah suku-suku negatif yang lebih banyak. Suku turun mungkin jumlahnya negatif. Kalau sukunya naik, artinya bedanya positif. Itu nggak pernah, jarang. Kecuali memang sukunya bermula dari suku negatif. Bisa ya? Saya kira gampang. Yuk kita latihan yang B. Yang B, min 2 plus 3 plus 8 S15. Suku pertamanya ini berapa? Suku pertamanya min 2. Saya tulis di sini min 2. Bedanya? Bedanya berapa? Ya sudah, 3 dikurangi min 2. Bingung seperti ini, ambil suku yang lain. Bisa. 8 dikurangi 3. Yang penting 2 berdekatan, belakang kurangi depan. 8 kurangi 3, 5. Kalau bingung dengan min-min seperti ini. Maka kita ditanyakan S15. S15 berarti, atau kita tulis dulu SN-nya. N per 2, 2A plus N-1 kali beda. 15 per 2, S15, 15 per 2, 2 kali A-nya min 2, plus 15 min 1, bedanya 5. Ini pecahan, Pak. Ya sudah, nggak usah ditulis pecahan, nanti tidak bingung. Desimal ya, kita bentukkan pecahan saja. 2 kali min 2, min 4, tambah 15 kurang 1, 14 kali 5. 15 per 2, min 4, ditambah 14 kali 5, 70 ya. 50 tambah 20 ya 70. Kemudian S15-nya min 4, ini ya, S15, 15 per 2, min 4 plus 70, 66. Bisa coret? Nah, 3 ya, benar ya? Kalau salah nanti ingatkan saya di diskusi. 33 dikali 15. 300, berarti 495. Oh, berarti jumlah 15 suku pertama ini adalah 495. Paham? Paham. Yang C nak kurang kok tugas menggarap, nak kurang panggoni. Yang C suku pertamanya 9 per 2. Bedanya 17 per 4 dikurangi 9 per 2. Berarti samakan penyebutnya 4.
17, yang belakang 18. Berarti min 1/4. Nah, ini bedanya. Sn sama dengan ora cukup tenan kan? 2A plus N min 1 kali beda. Berarti S 16 yang ditanya. 16/2. 2 kali 9/2 plus N min 1. Ini 16. 16 kurangi 1. 15. Bedanya min 1/4. Ini min ya. Bis tempat saya. Ini 8. Coret-coret. 9. Berarti 15. Berarti min 1/4 dikurangi min 15/2. Oke, selesaikan. Ya, selesaikan. Boleh jadikan diskusi di grup nanti ya. Intinya hanya seperti itu, karena tinggal pakai rumus. Nanti rumus ini kalian pahami. Oke, berikutnya. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 kurang dari 100. Ini yang menarik. Ya. Satu lagi ini soal selesai kok ya. Satu lagi aja. Dan tugasnya satu tadi aja, itu menemukan asal mula rumus ini. Dapatnya dari mana. Nah, ini kalian cari. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Kita mulai dari kelipatan 3. Bilangan asli itu kan dimulai dari 0. Dari bilangan terkecil kelipatan 3 adalah 3, terus 6, terus 9, terus kalian mau menjajarkan sampai terakhir itu berapa? Sebelum 100, kan kurang dari 100, jadi 100 ya ikut. Suku terakhir, bilangan yang dapat dibagi 3 atau kelipatan 3 kurang dari 100 berapa? 99. Iya enggak? Iya. Berarti kita bisa menentukan jumlahnya. Sn sama dengan Pak. Berarti kita bisa menggunakan rumus N/2, 2A plus UN. Kenapa? Enggak ada duanya. A plus UN. Kenapa? Karena kita sudah tahu suku terakhir. Nah, pertanyaannya, N-nya ini berapa? 99 ini suku keberapa? Maka, untuk mencari N-nya, kita menggunakan rumus UN. Kalau mau mencari N, biasanya kita makainya rumus UN. Kecuali rumus kalau sudah ada kombinasi dengan jumlah A plus N-1 kali beda. Nah, ini suku ke N-nya itu kan sudah kita tahu 99 UN-nya. Tapi kita kan nggak tahu N-nya ini berapa. Nanti kita mencari ini loh. A-nya berapa ini? 3. Plus N kita cari min 1. Bedanya berapa? 6 kurangi 3. 3. Udah. 99 plus 3 plus kalikan. N kali 3, 3N. Min 1 kali 3, min 3. Coret, coret. Berarti 3N sama dengan 99. N sama dengan, oh ternyata suku ke-33. Berarti yang ditanyakan itu S 33, 33/2. Suku pertamanya 3, suku terakhirnya 99. Nah, ini berarti 33/2 kalikan 99 tambah 3, 102. Berarti 51 sama dengan 1683. Selesai. Oke ya, kalau bingung silahkan didiskusikan di grup WA aktif. Ya, aktiflah kalau kalian tidak tahu. Nanti saya kasih kuis, kalau nggak ada diskusi, saya kasih kuis. Kalian kerjakan dalam waktu 10 menit, 15 menit, 5 soal. Nanti kalau kelas yang nggak aktif, baru saya berikan. Itu nanti presensinya di Google Form, Classroom, upload tugas juga di Google Classroom. 1 lembar saja ya. Kebanyakan saya bingung koreksinya. We are going to have a great year learning together. Thank you guys. Kita lanjut di chat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.